Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana kita bersama-sama menyelami kedalaman ruhani, merenungi makna, dan menggali hakikat dari setiap detik kehidupan dalam pandangan Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri satu kalimat agung, kalimat yang menjadi awal segala kebaikan, kalimat yang membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah lafaz yang tidak hanya terucap di lisan, tetapi menyatu dalam setiap amal seorang mukmin sejati. Namun sebelumnya, bagi sahabat semua yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi bagimu untuk mendapat syafaat dari beliau di akhirat. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ke channel ini, karena satu klikmu sangat membantu menyebarkan dakwah Islam ke lebih banyak hati, dan insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita tiada. Mari kita mulai dengan hati yang khusyuk, dengan niat yang lurus, dan dengan menyebut namanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal setiap perkara yang baik, umat Islam diajarkan untuk mengucap satu kalimat agung, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini bukan sekadar pembuka atau formalitas. Ia adalah pintu keberkahan, benteng dari keburukan, serta cahaya petunjuk dari Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, ayat ini bukan hanya menjadi pengantar setiap surat, kecuali surat At-Taubah, namun juga mengandung makna yang dalam. Firman Allah dalam Quran Surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ini menandakan bahwa bahkan Nabi yang mulia seperti Sulaiman alaihi salam memulai surat dakwah dan diplomasi dengan menyebut nama Allah. Bukan dengan nama diri sendiri, bukan dengan kebesaran raja, tapi dengan nama Rabb yang Maha Penyayang. Rasulullah juga bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Al-Albani, Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa akta. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia terputus dari keberkahan. Kata akta dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang terputus dari kebaikan dan barakah. Maka barang siapa yang memulai aktivitas, apapun itu, makan, menulis, bekerja, bahkan berbicara, tanpa menyebut nama Allah, maka ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, pertolongan dan barakah darinya. Syaikh Abdurrahman Asadi rahimahullah menyebut bahwa Bismillah adalah permohonan pertolongan kepada Allah dalam bentuk yang sangat sopan dan penuh adab. Ketika kita mengatakan Bismillah, berarti kita mengaitkan perbuatan kita kepada Allah, menyerahkan hasilnya kepadanya, dan mengakui bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izin dan pertolongannya. Dalam tafsir para ulama, disebutkan bahwa Bismillah juga mengandung tauhid. Karena menyebut nama Allah adalah pengakuan bahwa segala perbuatan yang sah dan baik hanyalah dapat berhasil jika diawali dengan ikatan pada asmanya. Bahkan dalam dunia tasawuf dan hakikat, para arifin menyebut bahwa Bismillah adalah ibarat pintu ruhani bagi setiap pelaku, yang menjadikan amalan itu bersambung dengan dunia gaib dan langit-langit ilahiyah. Kalimat Bismillah terdiri dari 3 bagian. Bi, dengan, ismi, nama, dan Allah. Maka secara makna, dengan menyebut nama Allah, aku memulai. Seakan-akan seseorang sedang menundukkan dirinya dengan berkata, aku tak mampu berbuat apapun tanpa izin dan nama MU, ya Allah. Bayangkan jika hidup ini, setiap tindakan dimulai dengan kalimat ini, maka setiap langkah akan dikawal oleh malaikat, setiap pekerjaan dilindungi dari syaitan, dan setiap niat pun akan lurus mengarah pada kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa kalimat ini adalah bentuk permohonan penjagaan dari Allah. Sebab menyebut namanya adalah zikir tertinggi yang membuat syaitan lari dan berkah datang menghampiri. Salah satu rahasia agung dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim
adalah kemampuannya menjadi benteng yang kokoh dari segala tipu daya dan gangguan syaitan. Kalimat ini bukan sekadar lafaz, tapi ia adalah perisai spiritual yang melindungi hati, pikiran, dan amal perbuatan dari bisikan jahat. Dalam Sahih Muslim, dari hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makanan bagi kalian. Tapi jika dia masuk rumah tanpa menyebut nama Allah, syaitan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam. Dan jika dia tidak menyebut nama Allah saat makan, syaitan berkata, kalian mendapatkan makanan. Muslim, No. 2018. Hadits ini adalah bukti nyata bahwa bacaan bismillah bukan hanya doa pembuka, tapi juga alat penjaga rumah tangga dari gangguan yang tidak terlihat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dalam bukunya Fith Al-Asma Al-Husna menyebutkan bahwa penyebutan bismillah adalah bentuk pemanggilan kepada asma Allah yang mulia, dan setiap penyebutan nama Allah adalah penyambung antara makhluk dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang mengucap bismillah, ia telah memutus jalur syaitan untuk masuk ke ruang batin dan lingkup kehidupannya. Di sisi lain, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Asy-Syaib menyebutkan bahwa zikir paling dasar dan paling fundamental dalam hidup sehari-hari adalah bismillah. Ia tidak hanya dianjurkan, tapi hampir bersifat wajib dalam setiap tindakan yang mengandung nilai ibadah. Karena dengan menyebut nama Allah, seseorang telah menyandarkan aktivitasnya kepada Zat yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui. Bahkan dalam perkara kecil seperti melepas pakaian, syariat memberikan anjuran agar membaca bismillah. Dalam Musnad Imam Ahmad, No. 25746, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, penutup antara pandangan mata jin dan aurat Bani Adam adalah ketika seseorang melepas pakaiannya dan membaca bismillah. Hadits ini disyahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Syahih Al-Jami, No. 3611. Disinilah letak rahmat Allah yang luar biasa. Bahkan perlindungan dari jin dan syaitan bisa didapatkan dengan satu kalimat pendek, yang mudah diucap, namun penuh makna, bismillah. Dalam pandangan para ulama tasawuf, bacaan bismillah adalah penjaga batin dari bisikan was-was. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dijelaskan bahwa kalimat ini adalah benteng pertama bagi kalbu sebelum ia mulai membuka pintu-pintu amal. Karena syaitan selalu menyerang dari pintu niat, maka pembacaan bismillah adalah penjagaan niat agar tetap murni karena Allah semata. Maka tidak heran jika orang-orang syaleh dari zaman dahulu selalu membiasakan diri membaca bismillah bukan hanya saat makan atau berwudu, tapi juga saat membuka jendela, membuka buku, bahkan ketika duduk menulis atau merenung. Bacaan ini bukan ritual kosong. Ia adalah permulaan segala kebaikan dan benteng dari segala keburukan. Dengan menyebut namanya, seseorang tidak hanya menyucikan amal, tapi juga melindungi diri dari yang tak kasat mata. Dalam hidup yang serba sulit ini, manusia sering bertanya-tanya, dari mana datangnya rezeki, dan bagaimana menjaga agar rezeki itu membawa berkah? Jawabannya ada pada permulaan yang benar. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat agung ini bukan hanya alat pembuka spiritual, tetapi juga pembuka pintu-pintu duniawi. Ia mendatangkan barakah, berkah, yaitu limpahan kebaikan yang melampaui hitungan logika. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa menyebut bahwa keberkahan itu adalah katsratul khair wa dawamuhu, yaitu kebaikan yang banyak dan terus-menerus. Maka orang yang senantiasa membaca bismillah sebelum beramal, sejatinya sedang mengundang keberkahan dari langit dan bumi. Dalam Quran Surah Al-Araf ayat 96, Allah berfirman, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami, Li Ahkam Al-Quran menyatakan bahwa salah satu bentuk takwa yang melahirkan keberkahan adalah membiasakan zikir dalam setiap amal. Dan kalimat zikir paling awal yang diajarkan adalah Bismillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
Rasulullah bersabda, "Tutup pintu-pintumu, sebut nama Allah, padamkan lampu-lampumu, sebut nama Allah, tutup bejana-bejanamu, dan sebut nama Allah, meski engkau hanya meletakkan sesuatu di atasnya." Tirmidzi No. 3428, Syahih menurut Al-Albani dalam Syahih Sunan At-Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa bahkan hal-hal kecil dalam kehidupan, menutup pintu, mematikan lampu, menyimpan makanan, semua harus dimulai dengan bismillah. Karena itulah kunci datangnya rezeki dan keselamatan yang hakiki. Para pedagang muslim di zaman awal Islam pun dikenal bukan hanya karena kejujurannya, tapi karena adab mereka dalam memulai usaha dengan menyebut nama Allah. Dalam kitab Al-Kasb karya Imam Asy-Syafi'i, dinukil bahwa setiap kali para pedagang membuka toko atau memulai transaksi, mereka melafalkan Bismillah terlebih dahulu. Dan sungguh, bisnis mereka bukan hanya untung, tetapi penuh keberkahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun merasakan betapa aktivitas yang diawali dengan Bismillah terasa lebih ringan, lebih tertata, dan seringkali hasilnya pun memuaskan. Sebaliknya, pekerjaan yang dilakukan tergesa-gesa tanpa menyebut nama Allah, seringkali diiringi kelalaian dan kesalahan kecil yang berujung pada penyesalan besar. Di sisi ruhani, Bismillah adalah bentuk pengakuan bahwa rezeki bukan semata hasil kerja, tapi karena pertolongan dan izin Allah. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menuliskan bahwa Bismillah adalah bentuk tawakal fili, yaitu menyerahkan hasil upaya kepada Allah dengan tetap berusaha maksimal. Jadi, siapa yang ingin rezekinya dibukakan oleh langit dan keberkahannya ditanamkan di bumi, mulailah dari hal kecil, ucapkan Bismillah dengan penuh keyakinan. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bergantung kepadanya sejak awal. Satu di antara bentuk kecintaan kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam adab mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan hanya warisan lisan, tetapi juga warisan spiritual dari kekasih Allah kepada umatnya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah menyukai memulai dari sebelah kanan dalam segala hal, dalam bersuci, dalam memakai sandal, dan dalam bersisir serta dalam setiap urusannya. Bukhari No. 168 dan Muslim No. 268. Dalam hadis ini, walaupun tidak menyebut langsung kalimat Bismillah, namun seluruh amal keseharian Nabi selalu diiringi dengan zikir dan penyebutan nama Allah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat lain. Dalam Sunan Abu Dawud, No. 3767, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, tirai antara mata jin dan aurat anak Adam ketika ia masuk kamar mandi adalah membaca Bismillah. Hadis ini disyahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Syahih Sunan Abi Dawud. Hal ini menunjukkan betapa Rasulullah mengajarkan umatnya untuk senantiasa menyebut nama Allah, bahkan dalam aktivitas yang kelihatannya sepele seperti masuk toilet. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar menekankan bahwa bacaan Bismillah adalah bagian dari zikir-zikir yang telah menjadi sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan untuk diamalkan di banyak kesempatan. Bahkan beliau menuliskan daftar panjang aktivitas harian yang dianjurkan diawali dengan Bismillah. Saat makan, minum, berpakaian, naik kendaraan, keluar rumah, menyembelih hewan, hingga membuka majelis ilmu. Salah satu kisah yang masyhur dari sahabat adalah tentang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Juz 1, halaman 92, disebutkan bahwa saat Khalid meminum racun yang diberikan oleh musuh, ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu meminumnya, dan ia tidak mati. Ulama sepakat bahwa ini adalah bentuk karamah, namun juga pelajaran bagi kita, bahwa nama Allah adalah pelindung, pemberi kekuatan, dan pembalik segala takdir. Rasulullah pun bersabda dalam hadis syahih, jika salah seorang dari kalian ingin bersetubuh dengan istrinya, lalu ia membaca, Bismillah, Allahumma janibna asisyaitan wa janibisi syaitana razaqtana, maka jika ditakdirkan memiliki anak dari hubungan itu, syaitan tidak akan mampu mencelakainya. Bukhari No. 141 dan Muslim No.
1434. Ini adalah bentuk sunnah yang jarang diketahui, padahal menunjukkan bahwa setiap perbuatan, bahkan yang paling pribadi sekalipun, bisa menjadi ladang pahala dan pelindung dari gangguan syaitan jika diawali dengan Bismillah. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi mengatakan bahwa bacaan Bismillah memiliki makam ruhani yang tinggi karena ia mencakup makna tauhid, tazkiyah, pensucian jiwa, dan isti'anah, memohon pertolongan. Dengan demikian, menghidupkan sunnah ini berarti memperkuat ruh dalam setiap langkah. Dan jika sunnah ini hidup dalam diri seseorang, maka ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia berjalan dalam cahaya, dalam penjagaan, dalam keridaan yang tersembunyi di balik lafaz yang pendek tapi agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya lafaz zikir atau pembuka amal. Ia adalah deklarasi tauhid, penegasan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba harus disandarkan hanya kepada satu sumber kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Fatihah, yang disebut sebagai Ummul Kitab, kalimat ini diletakkan di awal sebagai fondasi ibadah. Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim menjelaskan bahwa seluruh kandungan Al-Quran kembali pada makna yang terkandung dalam Bismillah. Kata Bei dengan menunjukkan isti'anah, yakni permohonan pertolongan. Kata Ismi Allah menunjukkan pengagungan dan pemusatan niat. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan bahwa semua urusan diselimuti oleh kasih sayang Allah yang luas. Dengan demikian, membaca Bismillah berarti memulai amal dengan pernyataan yang sangat kuat. Ya Allah, aku tidak mampu apa-apa tanpa nama MU. Aku bersandar hanya pada MU. Aku hamba MU yang lemah. Itulah hakikat ubudiyah, penghambaan sejati. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib mengatakan, kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah inti dari seluruh keimanan. Karena ia menghimpun makna tauhid, ma'rifah, dan tawakal dalam satu rangkaian kata. Dikutip dari Tafsir Al-Kabir, Juz 1, halaman 101. Saat seorang hamba memulai pekerjaan dengan menyebut nama Allah, ia seakan sedang menegaskan bahwa dirinya bukanlah pelaku hakiki dari amal itu, melainkan hanya pelaku sebab. Hasilnya ditentukan oleh kehendaknya. Ini berbeda jauh dengan orang yang memulai pekerjaan dengan mengandalkan kemampuan sendiri, lupa menyebut nama Tuhannya, dan akhirnya terjerumus pada kesombongan batin. Inilah yang ditakutkan oleh para salaf. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, barang siapa memulai sesuatu tanpa menyebut nama Allah, maka amalnya tidak akan pernah mencapai langit. Dikutip dalam Syifatus Syafwah, karya Ibnul Jauzi, Juz 2, halaman 118. Dalam dunia hakikat, Bismillah adalah permulaan yang membersihkan niat. Ia seperti menyingkirkan debu dari kaca hati, agar yang tampak adalah cerminan cahaya ilahi. Seseorang yang hidupnya penuh dengan Bismillah, maka hatinya akan selalu diingatkan bahwa dunia ini hanya jalan, bukan tujuan. Dan yang dituju hanyalah Allah. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, tokoh sufi agung dari abad ketiga Hijriah, pernah mengatakan, seseorang belum benar-benar masuk dalam derajat ubudiyah hingga semua amalnya diawali dengan ingatan kepada nama Allah. Dikutip dalam Risalah Al-Qusyairiyah, karya Imam Abu Qasim Al-Qusyairi, halaman 32. Dan kalimat pengingat itu tidak lain adalah Bismillah. Ketundukan tertinggi adalah ketika seseorang tidak hanya membaca Bismillah dengan lisan, tapi merasakannya di hati, dan menyandarkan seluruh hidupnya pada kekuatan namanya. Maka siapapun yang menjadikan Bismillah sebagai nafas langkahnya, telah menapaki jalan tauhid sejati, jalan para nabi dan syiddiqin. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya mencakup nama agung Allah, tetapi juga dua sifatnya yang paling dalam, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua nama ini mengandung lautan makna, yang jika direnungkan, mampu meresap ke dalam hati dan menggetarkan jiwa. Dalam tafsir Taisir Karimir Rahman karya Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi, dijelaskan, Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang yang meliputi seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus yang diberikan kepada hambanya yang beriman.
Taisir Karimir Rahman, Hal 35. Dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, sejatinya seorang hamba sedang memohon agar setiap amalnya diliputi oleh dua dimensi rahmat. Rahmat umum yang mencakup segala hal, agar langkahnya dimudahkan. Dan rahmat khusus, agar amalnya diterima, disucikan, dan mendapat ridha darinya. Imam As-Suyuti dalam Al-Dur Al-Mansur menyebutkan bahwa Ar-Rahman adalah nama yang tidak pernah dipakai oleh selain Allah. Berbeda dengan kata Rahim, yang bisa digunakan sebagai sifat manusia. Maka menyebut Ar-Rahman adalah bentuk tawajuh khusus kepada zat yang tidak terbandingkan, yang maha melimpahkan kasihnya tanpa batas. Dalam Quran Surah Maryam ayat 85, Allah berfirman, يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Pada hari kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Ar-Rahman sebagai delegasi. Ayat ini menunjukkan bahwa sebutan Ar-Rahman tidak hanya menjadi pengantar dalam ibadah dunia, tetapi juga menjadi tempat kembali orang-orang bertakwa di akhirat. Nama ini begitu mulia, hingga Allah menyebutkan surah tersendiri dalam Al-Quran, Surat Ar-Rahman, yang isinya dipenuhi dengan pengulangan ayat. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ketika seorang hamba mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sejatinya ia sedang mengikatkan dirinya kepada samudera rahmat, menjadikan dirinya hamba yang bergantung pada kasihnya, bukan kekuatannya sendiri. Imam Ibn Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin menyebut, siapa yang mengenal nama Ar-Rahman, maka ia tidak akan berputus asa. Siapa yang memahami Ar-Rahim, maka ia tidak akan merasa aman dari azab. Gabungan keduanya menumbuhkan rasa harap dan rasa takut sekaligus dalam hati. Madarijus Salikin, Juz 1, Hal 28. Dalam dunia tasawuf, dua nama ini adalah pintu masuk menuju makam cinta. Karena kasih dan rahmatnya, seorang hamba merendahkan diri, berharap dan menangis di hadapan Sang Pencipta. Bismillah bukan hanya pembuka amal, tapi juga pintu untuk merasakan getaran cinta ilahi yang melingkupi segala keberadaan. Ar-Rahman menyapa kita dalam penciptaan, udara yang kita hirup, rezeki yang tak terduga. Ar-Rahim menyentuh kita dalam keimanan, dalam air mata taubat, dalam ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Maka, jika engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim, resapilah maknanya. Engkau sedang memanggil zat yang rahmatnya tidak pernah habis, dan menyebutnya dengan dua nama yang paling membalut kehidupan, rahmat dan cinta. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim bukanlah kalimat biasa. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari wahyu ilahi dan digunakan oleh para nabi terdahulu dalam berbagai situasi penting. Keagungan kalimat ini tidak hanya tampak dalam penggunaannya di awal setiap surah dalam Al-Quran, tapi juga dalam kisah-kisah para rasul yang menyebutnya di momen-momen sakral. Salah satu kisah agung tentang penggunaan Bismillah berasal dari Nabi Sulaiman alaihi salam, seperti termaktub dalam Quran Surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebut lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari isi surat diplomatik resmi seorang nabi. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman tidak hanya menulis surat itu sebagai tanda kekuasaan, tapi sebagai bentuk tauhid dan pengakuan bahwa seluruh kekuasaannya hanya berasal dari nama dan izin Allah. Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, At-Tabari, Juz 19, Hal 190. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir menguraikan bahwa Bismillah dalam ayat itu menjadi penanda bahwa seluruh tindakan, termasuk dalam urusan dunia seperti surat kerajaan, tetap harus diawali dengan pemanggilan nama Allah.
Inilah akhlak para nabi yang tak lepas dari zikir. Lebih dari itu, para ulama menyebutkan bahwa Bismillah juga diturunkan di Lauhul Mahfuz dan pertama kali diwahyukan dalam surat Al-Alaq dalam bentuk اقرأ باسم ربك الذي خلق. bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Quran Surah Al-Alaq 1. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami Li Ahkam Al-Quran menyatakan bahwa ayat ini adalah bentuk wahyu yang menunjukkan bahwa semua ilmu dan aktivitas membaca serta menulis harus diawali dengan nama Allah, agar tidak menjadi ilmu yang kosong dari petunjuk ilahi. Bahkan dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, disebutkan pula dalam Quran Surah Hud ayat 41. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Dan dia, Nuh, berkata, naiklah kalian ke dalamnya, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan, saat berada dalam bahaya, ketika menghadapi gelombang besar dan air bah, Nabi Nuh tidak bersandar pada teknik perahu atau kekuatan fisik, tapi kepada nama Allah. Beliau menggantungkan harapan dan keselamatan seluruh umatnya pada kekuatan dari kalimat Bismillah. Dalam Ad-Durar Al-Manthur, Imam As-Suyuti menyebut bahwa ayat ini adalah dalil bahwa segala bentuk perjalanan, usaha, perjuangan, dan penyelamatan harus diawali dengan Bismillah sebagai bentuk tawakal dan permohonan penjagaan dari Allah. Maka jelas bahwa kalimat ini bukan hanya digunakan dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam langkah hidup sehari-hari. Ia adalah warisan kenabian, sebuah kunci yang diwariskan turun-temurun dari para utusan Allah untuk menuntun umat agar senantiasa berjalan di bawah lindungan dan rahmat-Nya. Jika para nabi yang sudah dijaga dari kesalahan pun masih merasa perlu menyebut nama Allah sebelum bertindak, bagaimana dengan kita yang setiap hari terombang-ambing dalam kelalaian dan godaan? Bismillah bukan hanya kalimat. Ia adalah pelindung langit yang turun ke bumi. Ia adalah jejak para nabi yang ditinggalkan sebagai penuntun untuk siapapun yang ingin hidup dalam petunjuk dan cahaya. Banyak orang membaca Bismillahirrahmanirrahim hanya dengan lisan, tanpa menyadari bahwa kalimat ini membawa kekuatan besar yang bisa memengaruhi realitas kehidupan. Kalimat ini bukan sekadar simbol doa, melainkan sarana terhubungnya makhluk dengan kekuatan gaib dari langit melalui nama Allah. Dalam Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, disebutkan, sesungguhnya kalimat Bismillah memiliki pengaruh nyata terhadap makhluk, benda mati, jin, dan syaitan. Ia mengandung kekuatan ruhani yang menjadikan pelafalnya terlindungi dan dibantu dari segala sisi. Zadul Ma'ad, Juz 2, Hal 388. Hal ini bukan isapan jempol. Rasulullah sendiri pernah mengajarkan sahabat untuk menggunakan Bismillah sebagai benteng ketika menghadapi hal-hal gaib. Dalam sebuah kisah sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan, jika salah seorang dari kalian berhenti di suatu tempat ketika safar, lalu ia membaca, A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya sampai ia pergi dari tempat itu. Muslim No. 2708. Dalam keterangan para ulama, termasuk dalam Syarh Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, doa ini sebaiknya diawali dengan Bismillah, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama Hanbali dan Malikiyah, karena menyebut nama Allah adalah bentuk pemanggilan kekuatan pelindung dari langit. Kisah lainnya berasal dari sahabat Utsman bin Abi al-Ash, yang mengeluh kepada Nabi tentang gangguan jin saat salat. Maka Nabi bersabda, itu adalah syaitan yang disebut Hanzab. Jika engkau merasakannya, bacalah ta'awudz dan ludahkan ringan ke kiri 3 kali. Muslim No. 2203. Dalam beberapa riwayat, para ulama seperti Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah menyebutkan bahwa menyebut Bismillah sebelum memulai salat dan ketika mengalami gangguan konsentrasi adalah bentuk perlindungan spiritual yang sangat kuat. Karena syaitan tidak mampu mendekat ketika nama Allah dilafazkan dengan hati yang penuh keyakinan. Dalam dunia nyata,
Banyak kisah dari para salihin dan ahli ilmu yang menunjukkan efek nyata dari bacaan bismillah. Misalnya, kisah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang pernah menyebut bahwa ada seorang murid di masjidnya yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan lancar. Tapi setelah ia biasakan membuka mushaf dan membaca bismillah dengan penuh khusyuk sebelum mulai, bacaan dan pemahamannya perlahan menjadi fasih. Majalis Ramadan, Hal 115. Dalam tradisi para sufi, seperti yang disebut oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, menyebut bismillah dengan penuh kehadiran hati dapat menggetarkan hijab batin yang selama ini menutupi antara diri dan Rabb-nya. Kalimat ini, jika diresapi dan diulang dalam kesadaran, bisa membuka makam ma'rifat, yaitu kesadaran ruhani tertinggi terhadap keberadaan Allah. Tak sedikit pula ulama dan orang-orang syalih yang menggunakan bismillah sebagai senjata ruqyah, yaitu penyembuhan dari gangguan sihir, jin, dan penyakit batin lainnya. Dalam Fathul Bari, Juz 10, Imam Ibn Hajar menuliskan bahwa bacaan bismillah disebut dalam berbagai ruqyah yang diriwayatkan oleh para sahabat, karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Maka jangan remehkan kalimat ini. Dalam satu lafaz pendek, terkandung nama Tuhan semesta alam, dua sifat kasih sayangnya, dan kekuatan pelindung tak terlihat yang tidak bisa ditandingi oleh apapun dari dunia ini. Bismillah bukan hanya pembuka amal. Ia adalah perisai tak kasat mata. Ia adalah tongkat Musa yang membelah lautan. Ia adalah pelindung Nuh di atas gelombang. Dan ia adalah tameng kita di tengah badai kehidupan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya tentang lafaz, tapi juga tentang adab, waktu, dan kondisi ruhani seseorang. Kalimat ini akan membekas dalam jiwa dan membawa pengaruh besar ketika dibaca dengan sikap hati yang benar. Para ulama sejak dahulu sangat memperhatikan adab-adab ketika menyebut nama Allah, karena itu adalah tanda ketundukan, pengakuan, dan pengagungan terhadapnya. Imam Al-Nawawi dalam Al-Adhkar menyebutkan bahwa di antara waktu-waktu utama untuk membaca bismillah adalah sebagai berikut. 1. Ketika hendak makan atau minum. Sebagaimana sabda Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian hendak makan, hendaklah ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa menyebut nama Allah di awal, maka ucapkanlah Bismillah awalahu wa akhirahu. Abu Daud No. 3767, Hasan Syahih menurut Al-Albani. 2. Ketika hendak wudhu. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Abu Dawud dan Ahmad. Disyahihkan oleh Al-Albani dalam Syahih Abi Dawud. 3. Ketika naik kendaraan, berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah Az-Zuhruf ayat 13. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Dalam tafsirnya, para ulama menambahkan bahwa adab naik kendaraan juga dianjurkan untuk memulai dengan bismillah sebagai bagian dari isti'anah. 4. Saat membuka atau menutup pintu, sebagaimana disebut dalam hadits. Jika engkau menyebut nama Allah saat menutup pintu, maka syaitan tidak bisa membukanya. Muslim No. 2018. 5. Saat menulis atau membaca kitab. Ini adalah sunnah para ulama salaf. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, semuanya memulai penulisan kitab mereka dengan bismillah, menunjukkan bahwa ilmu yang ditulis bukan milik pribadi, tapi limpahan dari Allah. 6. Saat menyembelih hewan, sebagaimana dalam Quran Surah Al-An'am ayat 121. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.
Dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar menekankan bahwa bacaan bismillah adalah pembeda antara sembelihan yang halal dan haram, menunjukkan bahwa satu lafaz ini punya nilai syariat yang sangat besar. Adapun tentang adab membaca bismillah, para ulama menekankan beberapa poin penting. Membacanya dengan hati yang hadir, tidak tergesa-gesa, dan penuh penghayatan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut bahwa orang yang menyebut nama Allah dengan lalai, maka cahayanya hanya akan mengenai lidah, tidak sampai ke kalbu. Membacanya dengan suara pelan ketika sedang sendiri, dan dengan suara terdengar ketika dalam rangka pengajaran, agar yang lain ikut mendengar dan mendapat pahala. Tidak menyandingkannya dengan sesuatu yang batil. Kalimat ini tidak boleh diucapkan dalam keadaan dosa, maksiat, atau bercanda yang mengandung kehinaan terhadap maknanya. Karena menyebut nama Allah adalah bentuk pemuliaan tertinggi. Dalam kitab Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari, diriwayatkan bahwa seorang tabi'in berkata, "Kami diajari oleh para sahabat bahwa siapa yang tidak memulai hari dengan bismillah, maka hari itu akan terasa berat. Tapi siapa yang membukanya dengan nama Allah, maka urusannya akan dipermudah." Betapa sering kita terburu-buru memulai hari, membuka HP, pergi bekerja, menyentuh sesuatu, tanpa sedikit pun menyebut namanya. Maka tak heran bila kelelahan datang cepat, hati jadi gelisah, dan keberkahan menjauh. Bismillah bukan mantra. Ia adalah doa, pernyataan, janji, dan ikrar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bukanlah karena kemampuan diri, tapi karena izinnya. Dan siapa yang menjaga adab dalam menyebutnya, niscaya namanya akan dijaga oleh langit dan bumi. Setelah menjelajahi lautan makna, warisan para nabi, rahasia dalam Al-Quran dan hadits, serta kekuatan gaib yang terkandung di dalamnya, tibalah kita pada sebuah kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya pembuka lafaz, tetapi nafas dari setiap amal syalih, dan ruh dari segala bentuk penghambaan. Dalam kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan bahwa orang yang menjadikan Bismillah sebagai pembuka hidupnya berarti telah menyandarkan seluruh perjalanannya kepada asma dan sifat Allah, menapaki jalan ubudiyah dengan sandaran kasih sayang dan keagungannya. Madarijus Salikin, Juz 1, Hal 18. Intisari dari semua pembahasan ini adalah sebagai berikut. 1. Bismillah adalah bentuk tauhid praktis, mengaitkan setiap gerakan dan ucapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain darinya. 2. Kalimat ini membuka pintu keberkahan, baik dalam amal kecil maupun besar, dalam urusan dunia maupun akhirat. 3. Ia adalah perisai dari gangguan syaitan, menjadi tameng yang tidak bisa ditembus oleh makhluk gaib ketika diucapkan dengan iman dan keyakinan. 4. Kalimat ini menghidupkan sunnah Rasulullah, karena beliau senantiasa memulai segala urusannya dengan menyebut nama Allah. 5. Bismillah mengandung dua nama kasih sayang Allah, yang memberikan harapan kepada hamba yang lemah dan takut akan dosa, bahwa pintu rahmatnya selalu terbuka. 6. Ia digunakan oleh para nabi dalam peristiwa penting, baik dalam dakwah, mukjizat, hingga penyelamatan dari musibah besar. 7. Ia menjadi simbol dari adab, kesadaran batin, dan pengakuan akan kelemahan diri, yang membedakan antara amal orang mukmin dan amal orang lalai. Dalam kehidupan sehari-hari, jadikan Bismillah sebagai penanda kesadaran. Mulailah dengan membacanya saat membuka pintu, menyalakan kendaraan, memulai kerja, menyentuh makanan, bahkan ketika berbicara. Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan jiwa yang sadar bahwa kita sedang menghadapkan diri kepada Rabbul Alamin. Bismillah bukan sekadar lafaz pengantar. Ia adalah kunci spiritual yang mengubah aktivitas dunia menjadi ibadah. Ia mengikat dunia pada langit, menghubungkan jasad dengan ruh, dan menyambungkan amal kecil kepada nilai yang agung di sisi Allah. Wahai jiwa yang merindukan ketenangan, wahai hati yang ingin dekat dengan Rabb-Nya, jangan pernah remehkan kalimat ini, karena di dalamnya tersembunyi rahmat yang mampu mengubah gelap menjadi terang, lemah menjadi kuat, sempit menjadi lapang. Mulailah hari dengan Bismillah. Langkahkan kaki dengan Bismillah. Tutup mata dan bangun tidur dengan
Bismillah. Hingga seluruh hidup ini menjadi tanda cinta dan ketundukan kepada Sang Pemilik nama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita telah menapaki makna, menyelami kedalaman, dan merenungi kekuatan tersembunyi dalam satu lafaz yang begitu agung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap ilmu yang kita bahas hari ini menjadi cahaya di dada, penyejuk hati yang lelah, dan pengingat di saat kita lupa bahwa segala sesuatu, kecil maupun besar, sejatinya dimulai dengan menyebut namanya. Dan sebelum video ini berakhir, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Karena siapa tahu, sholawat itulah yang kelak menjadi saksi bagimu dan pembuka jalan menuju syafaat beliau di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Hakikat Jiwa Official. Satu klik darimu sangat berarti, karena itu adalah bagian dari dakwah. Dan dakwah adalah amal jariah. Pahalanya tak akan putus, meski langkah kita telah terhenti di dunia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga hidupmu senantiasa dinaungi rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.